Hai hai hai. Selamat baku dapat orang semua. Shalom. Damai di hati. Puji nama Tuhan Yesus yang selalu baik untuk orang semua. Nah, jadi berjumpa kembali dengan Inci Vino dalam pembahasan Bina Anak pelajaran 13 dengan judul Hari Minggu, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Pembacaannya terdapat dalam Lukas pasal 23 ayat 56b sampai Lukas pasal 24 ayat 12. Dan adik-adikku yang berkati Tuhan, sebelum mulai, Inci mau sapa seperti biasanya. Apa kabar hari ini adik-adik? Ya, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Nah adik-adik, sebelum membaca firman, Inci mau ucapkan dulu Selamat Paskah, Kristus sudah bangkit, haleluya. Nah anak-anakku yang berkati Tuhan, hari ini hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus yang merupakan hari anak gemim. Untuk itu Tuhan mesti bersyukur, bersuka cita karena Kristus sudah bangkit. Kristus sudah bangkit, Kristus sudah bangkit, Kristus sudah bangkit. Haleluya. Terampi kepercayaan tidak sia-sia. Tuhan Yesus mati namun bangkit. Itulah kesukacitaan kita sebagai orang yang percaya. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, untuk Minggu Paskah kali ini orang mau baca cerita di pembacaan Lukas pasal 23 ayat 56b sampai Lukas pasal 24 ayat yang ke-12. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, sebelumnya torang mau berdoa dulu. Biarkan Alkitab itu terbuka, torang nanti baca, setelah minta pertolongan Roh Kudus, mau tuntun sertai patorang dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang bangkit bagi kami. Hari ini kami anak-anak gemim boleh merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan firman-Mu sudah terbuka untuk kami baca. Kami bermohon Tuhan, Engkau turunkan hikmat bagi kami, supaya kami boleh mengerti. Dan kuasa Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena ada semangat Paskah, semangat kebangkitan dalam hidup kami. Biarlah dimanapun kami berada, kami boleh jadi berkat untuk banyak orang. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-hamba kecil-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa sambil bersyukur. Amin. Nah adik-adik yang berkati Tuhan, mari bersama Inci sama-sama torang baca. Supaya torang fokus pada pembacaan Alkitabnya. Sekali lagi Inci bilang, Lukas pasal 23 ayat 56b sampai Lukas pasal 24 ayat 12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul.
Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Jadi torang semua disebut berbahagia apabila torang baca firman Tuhan, torang pelihara tuh firman Tuhan, torang simpan tuh firman Tuhan, kon torang lakukan. Nah, itu baru anak-anak Tuhan. Nah, shalom, damai di hati. Nah, ada yang berkata Tuhan, kalau minggu lalu torang bercerita tentang tulah ke-10 anak sulung mati, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Makanya bangsa Israel merayakan Paskah. Paskah apa? Berarti di Paskah atau orang lewat itu malaikat maut ada lewat itu rumah orang Israel yang ada darah di pintu. Jadi kasih lewat. Nah, itu Paskah. Pembebasan orang Israel dari tanah Mesir. Makanya jadi orang Yahudi rayakan Paskah, pembebasan orang Israel dari tanah Mesir. Nah, hari ini betapa sukacita karena orang boleh rayakan apa? Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Adik-adik, ya, adik-adik yang berkati Tuhan. Nah, Inci mau tanya sebelum Inci baca cerita, sebelum orang lanjut. Siapa pernah pergi kubur kok masih gelap-gelap? Ya, matahari ada masih gelap-gelap. Ada yang pernah? Ya, aduh paling Inci tadi mau, aduh Inci kita takut. Adik-adik, perempuan-perempuan yang menyertai Yesus, ini Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus adik, dan Maria yang lain. Pagi-pagi benar dorang so pergi di apa? Di kubur adik, karena dorang apa? Mau kasih rempah-rempah di mayat Tuhan Yesus. Jadi dorang adik masih gelap. Pagi-pagi benar minggu itu adik setelah sahabat lewat, dorang bawa rempah-rempah, minyak mur, karena apa? Mau kasih wangi Tuhan Yesus mayat adik. Jadi dorang baca, aduh cepat Yohana, cepat pelan-pelan sedikit kalau baca cerita. Jangan sampai itu penjaga-penjaga mendapat tahu. Kau mau marah apa orang? Jadi cepat. Ada di waktu dekat kubur Tuhan Yesus, dorang tak kaget karena itu penutup kubur sudah apa? Sudah terbuka. Dorang baca cerita. Siapa juga ada buka tuh apa penutup kubur itu? Berat sekali. Nyak mungkin kalau cuma 1 orang atau 2 orang atau 3 orang. Siapa ini? Sudah buka itu apa? Itu kubur. Ada di rumah jalan langsung dorang masuk ke sana, dorang lihat ke sana, dorang ingat, waktu itu kan dorang terang cepat-cepat semua masuk sahabat. Jadi dorang cuma ada lihat, dorang cuma ada baringkan Pak Tuhan Yesus. Tapi mana DP mayat? Nyana ada. Nah, adik-adik, tanpa dorang sadari adik-adik, di tempat itu ada 2 orang malaikat. Nah, kalau di bacaan yang lain dia bilang, saudari tadi tuh malaikat di situ. So ada di situ tuh malaikat itu. Nah, kok ini Maria, Yohana dan Maria ibu Yakobus, dorang apa? Termangu-mangu. Dorang apa? Bingung. Apa yang terjadi ini? Tuh hari, dorang lihat dorang baringkan situ. Kapan dulu enak ada tuh mayat. Dorang adik-adik bingung. Dorang apa ini yang terjadi? Nah, tanpa disadari ada di 2 orang malaikat ada di samping mereka. Dorang langsung apa? Langsung takut ada di. Ada malaikat pakai baju berkilau-kilauan. Nah, pakaian surga tuh itu. Iya, berkilau-kilauan. Apa? Pada di kaki-kaki disipir orang. Kok malaikat tanya, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Langsung tekan ini Maria ada di hidup, Tuhan Yesus hidup, ya, sudah ada, di antara orang mati. Roh bapak tanya deh, takut sekali ada di orang apa? Cuma menunduk kepala dari memohaga deh. Lalu malaikat bilang, dia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Bangkit? Aduh, Tuhan Yesus bangkit. Malaikat langsung bilang begini ada di, ingatlah apa yang dikatakan padamu di Galilea. Ini Maria,
apakah Tuhan Yesus? Dorang langsung dapat ingat waktu Tuhan Yesus ada beri makan 5.000 orang. Tuhan Yesus pernah berkata, itu ada di ayat 7. Coba orang buka bersama, orang lihat. Orang baca sama-sama bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus kasih ingat pada orang kota adik-adik bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa dan akan disalibkan, namun pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Orang terus dapat ingat adik-adik apa yang dikatakan oleh Yesus. Nah, orang lari cepat sekali adik, seakan-akan pokoknya orang cepat-cepat karena orang ingin memberitakan apa kabar sukacita. Mau bilang pas ke 11 murid dan kepada saudara yang lain. Orang bilang, kasihan, hei saudara-saudara, kasihan, Tuhan Yesus bangkit, orang dari kubur, kok yang ada Tuhan Yesus pemain, tapi sudah ada, kok malaikat benar dia sudah ada di sini, tapi dia sudah bangkit, dia sudah hidup. Jadi kasihan, bilang pakai saudara-saudara yang lain, orang hosa-hosa dia dong bilang pakai 11 murid dan saudara yang lain. Nah, tetapi ada di itu ke 11 murid cuma anggap apa? Cuma anggap omong kosong. Paling kok perempuan cuma apa? Baleo. Atau perempuan cuma hoax. Tahu itu orang bilang perempuan karota. Jadi orang anggap itu berita itu cuma apa? Omong kosong. Nah, tetapi adik-adik Petrus dia ada ingat perkataan Tuhan Yesus. Dia langsung lari adik-adik. Dia langsung lari. Pun dia agak kiri, dia agak kanan. Nyanda ada Tuhan Yesus pemayat, cuma ada kain kafan. Nah, adik-adik, dia bertanya apa ini sebenarnya yang terjadi. Nah, lalu dia balik, dia berpikir sendiri, apa ini yang sedang terjadi. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus ternyata sudah bangkit. Ya, Inci bilang sekali lagi, Kristus sudah bangkit, Kristus sudah bangkit, Kristus sudah bangkit. Haleluya. Nah, dari cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus di Lukas 23 ayat 56b sampai pasal 24 ayat 12 ya menyatakan untuk orang. Nah, ini perempuan-perempuan yang mengiringi Tuhan Yesus, yang menyertai Tuhan Yesus waktu pelayanan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus mati, sampai Tuhan Yesus dikuburkan. Ini perempuan-perempuan ini, Maria, Yohana, Maria ibu Yakobus, ya dorang sangat setia. Makanya ada dorang yang mendapat keistimewaan. Karena apa? Karena dorang yang pertama mendengar dan malaikat ada nyatakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Kabar sukacita ini didengar yang pertama kali oleh siapa? Oleh perempuan-perempuan. Jadi orang belajar siapa yang setia melayani Tuhan, siapa yang setia berdoa, siapa yang setia baca Alkitab, siapa yang setia melakukan hal yang baik untuk Tuhan, siapa yang setia pemama, siapa yang setia pak bapak, siapa yang setia pak Tuhan. Nah, itu dipilih Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, ada dipilih berkat Tuhan, pelajaran lain. Ternyata adik-adik orang yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, orang yang selalu mengiringi Tuhan Yesus, bahkan murid-muridnya tidak percaya bahwa apa? Bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tidak percaya, dorang anggap itu apa? Omong kosong. Sama dengan sekarang, bukan cuma dorang yang percaya, orang-orang juga yang percaya. Tapi orang jangan takut, tetap ceritakan apa firman. Sedangkan malaikat ada kasih ingat, ngoni lupa Tuhan Yesus sudah bilang bahwa dia akan diserahkan kepada tangan orang berdosa, dia disalibkan, namun dia apa? Akan bangkit pada hari yang ketiga. Nih, sedangkan malaikat ada kasih apa? Ingat tentang firman. Jadi orang mesti apa? Ingat tuh firman. Jangan di sekolah minggu ada di apalagi ini pasca cuma cari supaya dapat telur pasca. Berarti itu apa? Nyanda betul-betul mau ibadah cuma mau cari apa? Telur pasca. Berarti apa? Orang kalau mau ibadah tak usah menginginkan apa? Sesuatu yang membuat orang apa? Orang senang berupa apa? Cookies, gula-gula. Orang mau cari apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan kadang-kala mau apa? Kasih nasihat pak orang. Kak, firman Tuhan kada bilang jangan mencuri. Aduh
iyo ka kasih ingat patora umpama tora mau ambil mau pedoi tora dapat firman dia bilang jangan mencuri toh firman itu kasih ingat. Begitu juga malaikat kasih ingat tuh firman. Jadi jangan cuma promo di sekolah minggu, ingat tuh firman, sehingga firman itu menguatkan patorang toh sebagai anak-anak. Firman itu mengajarkan patorang supaya dengar pa mama, dengar pa papa, dengar pa kakak, dengar pa ibu guru, dengar pa inci, dan dengar pada orang yang lebih tua toh, supaya tuh keselamatan yang torang dah terima di nyandak sia-sia toh. Tuhan Yesus ada mati bangkit ya ada di nyandak sia-sia for torang toh. Keselamatan cuma ada kasih cuma-cuma, torang nyandak beli toh, nyandak beli sama torang beli baju, beli sepeda sama dengan itu bayar dengan doi, tetapi dibayar dengan harga yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus toh. Dan torang bersuka cita karena torang pe iman, kepercayaan nyandak sia-sia. Hari ini Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Karena itu torang mesti bersyukur, bersuka cita. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah bangkit untuk mengalahkan maut, sehingga torang pe kepercayaannya ndak sia-sia. Ini momen yang sangat besar untuk torang semua di seluruh dunia. Kebangkitan Yesus toh Paskah yang membuat torang apa? Bangkit dari torang pe keterpurukan toh. Torang terpuruk dari dalam dosa. Mari, karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut, mati, namun dia bangkit pada hari yang ketiga. Karena Tuhan Yesus hidup untuk torang semua, Tuhan Yesus hidup membawa kemenangan untuk torang semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar bersama. Kami percaya firman-Mu akan mengubah dan membuat kami menjadi seorang yang benar-benar tahu memaknai arti kebangkitan Tuhan Yesus. Semangat Paskah membawa kami untuk lebih hidup taat kepada Tuhan, untuk hidup lebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah dimanapun kami pergi dan berada, kami boleh menjadi berkat untuk semua orang. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menjawab syukur kepada-Mu. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.